Hai. Hah? Oke. Sorry. Halo. Hai. Boleh dong kenalin dulu namanya siapa? Kenalin, nama aku Aura Nabila Safa. Biasanya dipanggil Aura dari kelas 10 Jiwan. Nama saya Ahmad Noval, bisa dipanggil Noval, dari kelas 8. Nama saya Rifka Adelia dari kelas 9 Jitu. Hai, nama aku Samuel dari kelas 11. Halo, nama saya Hedan Afzaliza, biasanya dipanggil Al dari kelas 8 Boys. Kalau dengar kata bully, apa sih yang ada di pikiran kamu? Yang ada dalam pikiran saya mungkin kayak Sesuatu tindakan yang merugikan orang lain. Bully itu tuh perilaku yang Menurut saya, bully itu adalah suatu perilaku perundungan yang biasanya terjadi di lingkungan pertemanan, contohnya di sekolah. merugikan orang lain dan juga bentuk kekerasan entah secara fisik ataupun secara mental kepada orang yang bisa disebut korban. ada 2 orang, di mana salah satunya bisa jadi korban, lalu yang lainnya adalah pelaku gitu ya. Apa ya namanya? Tapi bisa juga terjadi di lingkungan kerja atau lingkungan pertemanan yang lainnya. Menurut saya bully itu ada suatu tindakan dari sebelah pihak yang merugikan pihak lain. Punya pengalaman jadi pelaku bully atau jadi korban bully nggak? Kalau pernah, seperti apa bentuknya? Kalau saya nggak pernah jadi pelaku, nggak pernah jadi korban juga nggak pernah. Kalau korban saya pernah. Pernah, mungkin dulu waktu SD. Kalau jadi pelaku nggak pernah, tapi kalau jadi korban bisa dibilang pernah lah. Waktu SD, saya pernah diejek sih. Mungkin dulu waktu SD pernah jadi pembuli, kayak ngata-ngatain teman gitu, ngejek-ngejek teman. Terus pernah juga di internet kan. Jadi saya pernah bikin video tentang karya-karya gitu, bikin kerajinan. Terus kayak disebarin rumor-rumor yang nggak bener gitu soal saya sendiri. Itu kan dibuatnya dari kertas tuh. Terus yang lain tuh kayak ada komen-komen yang head kayak ngapain sih buang-buang kertas gitu. Cara memberantas bully menurut kamu? Memberikan konsekuensi bagi pembuli. Apa ya? Ini apa ya? Saling memahami sebenarnya. Cara memberantas bully. Bisa lakukan perlawanan atau laporkan ke guru. Untuk dari sisi korban, itu mungkin mereka bisa mencoba untuk melawan atau mungkin membicarakan kepada si pembuli ini kenapa mereka melakukan hal tersebut. Bisa dilakukan dengan cara yang baik-baik. Saling mengerti aja sih. Sekolah juga bisa mengawasin gimana sih koneksi-koneksi pertemanan-pertemanan murid-muridnya itu. Gitu sih kalau menurut Aura. Hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada pelaku bully? Tidak ada. Buat yang pelaku-pelaku bully, sebaiknya tuh jangan ngebully orang karena itu tuh nggak bikin kalian bahagia. Sebaiknya stop, karena lebih baik kalau kita menyayangi satu sama lain. Nggak tahu? Tolong pikirin bener-bener gimana rasanya kalau misalnya itu kalian yang dibully. Walaupun kalian ngerasa itu tuh bikin kalian bahagia, cuma nanti di masa depan itu kalian bisa aja dapat dampak yang buruk bagi diri kalian sendiri. Pesan saya untuk pelaku bullying untuk menghentikan perilakunya karena itu merugikan sebelah pihak. Hal yang ingin disampaikan ke korban bully? Untuk korban-korban bully yang ada di luar sana, menurut saya kalian harus semangat. Untuk korban bully, kalau bisa tetap semangat. Jangan mau ditindas terus-menerus gitu. Jadi kalian juga harus Bukan berarti karena dibully kalian harus nyerah. speak up tentang apa yang kalian rasain. Jadi nggak cuma dipendem aja. Terus kalau misal kalian memang ngerasa salah, kalian tanyain salahnya kalian tuh apa. Nggak ada. Namun harus kalian buktikan kalau kalian itu bisa. Tetap semangat, kalau bisa melawan, tapi kalau nggak bisa silahkan laporkan. Menurut kamu faktor terjadinya pembulian itu? Faktor terjadi pembulian itu Kebanyakan orang nggak sadar kalau dia itu menyakiti perasaan seseorang gitu ketika ngebully. Mungkin dari fisik atau materi atau ekonomi juga biasa di lingkungan pertemanan kita. Kurang respect sih sebenarnya. Biasanya orang membuli itu karena dulunya juga pernah dibully. Jadi sekarang karena dia udah mempunyai kekuasaan atau kekuatan, dia membuli yang lebih rendah. rata-ratanya dikarenakan adanya perbedaan di satu society. Kurangnya ada
kurangnya menghargai gitu. Terus bisa juga yang kesalahpahaman gitu kan gitu. Misalnya ada satu anak yang berbeda daripada teman-teman yang lainnya, maka dia bakal dianggap aneh. Ataupun salah satu yang dilakukan itu tidak disukai oleh orang banyak. Itu bisa jadi bikin seseorang tuh jadi target bully gitu. Menurut kamu dampak dari bullying itu apa sih? Dampak dari bullying itu banyak. Dampaknya buruk sekali. Lebih utamanya menyerang ke mental sih. Pertama bisa bikin orang berpikiran negatif soal dirinya sendiri, atau mungkin mereka bisa merasa tertekan, stres, dan semacamnya. Dan hal-hal tersebut tuh juga bisa memicu kepada reaksi fisik. Entah mereka jadi sakit-sakitan karena banyak pikiran, atau mereka ngerasa karena tersakiti, merasa nggak pantas, mereka malah berubah jadi menyakiti diri mereka sendiri. Karena depresi atau sakit hati, bisa sakit fisik juga. Itu tuh bisa bikin dia nggak percaya diri gitu. Bisa jadi depresi, trauma, bahkan bisa ada yang bunuh diri. Dari pihak sekolah ada nggak sih orientasi itu yang diberikan untuk melakukan bullying? Ada program konseling. Dari pihak sekolah, programnya ada buat yang korban bullying, misalnya kayak BK untuk dikonseling biar bisa curhat masalahnya apa. Karena kan di sini ada ruangan ini konseling. Jadi di situ mungkin mereka bisa cerita-cerita ke psikiater atau psikolognya. Konseling, terus ada juga konsekuensi bagi pembuli. Jadi itu orang-orang bisa datang ke ruang konseling personal development itu untuk entah bercerita atau misalnya mereka punya masalah, mereka mau curhat-curhat, mencari solusi. Sekolah itu menyediakan guru-guru yang bisa membantu kalian entah dari permasalahan asrama ataupun permasalahan sekolah. Jadi di sini mereka juga peduli terhadap anak-anak muridnya, gimana pertemanan mereka dan sebagainya. Dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi. Hah?